Ya, link ini saya download ke ini ya, ke kolom chat supaya langsung teman-teman langsung bisa download. Mudah-mudahan linknya berhasil. Oke, kemudian eh, mungkin saya buka dulu tentang Triscan ya. Oh, sebentar. Oh, harus pakai www. Nah, jadi kalau kemarin kita menggunakan 1001 bit sebagai extension arsitektur dan struktur, nanti kalau misalnya ada waktu kita elaborasi lebih jauh ya untuk 1001 bitnya. Tapi sementara kita pindah dulu ke tools BIM yang lain yaitu Triskeng. Nah, Triskeng ini salah satu tools BIM extension BIM di SketchUp untuk bidang mechanical ya, untuk mechanical electricalnya. Ya, eh, di sini ada beberapa produk ya. Jadi yang pertama ada untuk pipa ya, modelan pipa, lalu untuk penahan pipanya, lalu ada struktur. Ya, di sini nanti ada strukturnya, modeling strukturnya. Kemudian ada untuk pemodelan HVAC di sini ada channel dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Ya, mungkin nanti selain tools untuk modeling di sini juga ada tools untuk manajemen informasi seperti ada list tool di sini. Ya. Ini untuk mengatur apa istilahnya, mengatur geometri yang dibuat oleh tools Triskeng menjadi menjadi apa ya, spreadsheet begitu versi Excel-nya, dan dia bisa komunikasi antara SketchUp dengan Excel-nya itu bisa dua arah. Oke, kemudian nanti ada beberapa, sebenarnya ada tools namanya AR tools, tapi ini teman-teman kita harus punya eh, alatnya ya, alat untuk augmented reality-nya. So ini pada dasarnya AR tool ini untuk melihat model yang dibuat di SketchUp dalam yang kita satukan dalam dunia nyatanya. Jadi misalnya kita membuat struktur, bukan struktur, apa, modelan piping ya, HVAC di suatu bangunan. Ya. Kemudian kita ingin tahu ya di lapangan itu aplikasinya seperti apa. Nah, ini bisa gunakan AR tool nanti. Ya, jadi kita semacam kacamata, dan kalau kita melihat kemana saja, itu seolah-olah kita ada di dalam modelnya begitu. Nah, beda dengan VR ya. Kalau AR ini menyatukan model dengan eh, dunia nyata. Kalau VR itu full, VR itu full dunia komputer gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini ada pipe tool ya. Oke. Nah, di sini mungkin kita perlu eh, dataset. Sepertinya saya agak terlewat ya untuk datasetnya. Sebentar, saya cek dulu. Oh, sudah ada ya, datasetnya udah ada ya. Oh, sorry. Ini yang lama. Punya saya nggak. Sebentar. Oh, ada nih. Jadi buka aja folder Triskeng ini. Ya, kemudian kita pilih dulu yang eh, piping. Ya, silakan teman-teman buka pipe konseptual dulu ya. Nanti baru kita bahas yang detailnya. Nanti kita akan bikin lisensi sama-sama menggunakan temporary email lagi ya.
Mungkin sambil buka We know it's kita. important for engineers to create and share design. At 3scan, we know it's important for engineers to create and share designs as quickly and efficiently as possible. That's why we've created 3scan, an extension that seamlessly integrates into Dengar nggak ya SketchUp, suaranya? making it easy for professionals to create both conceptual and detailed space management designs in 3D. 3scan is flexible. Customize 3scan by selecting only the pipe, channel, or steelwork tools that you need, and download detailed component libraries to suit your specific workflow. 3scan is fast. Create and edit 3D designs in real time, helping both clients and colleagues make better decisions faster. 3scan is smart. Generate a bill of materials for all pipe, channel, and steelwork in your SketchUp model with the click of a mouse. 3scan is easy to learn. It works like SketchUp, so you can pick it up quickly. Plus, we've included a big library of tutorials in case you get stuck. And best of all, 3scan is inexpensive. Buy only the tools and libraries you need, and see for yourself how this small investment can make for huge time savings. Try 3scan and see how seamlessly it fits into your SketchUp workflow. Oke, kemudian kita nanti belajar model konseptual, sorry, terus yang seperti ini. Oh ini ya. Jadi di Triscan itu ada model yang konseptual, which is itu sebetulnya nggak detail. So kayak misalnya pipa gitu ya, pipanya cuma satu, nggak ada ketebalannya. Jadi kita hanya ingin menunjukkan jalur dari memvisualisasikan jalur dari pipanya. Ya. Nah, biasanya ini untuk apa desain desain awal aja. Nah, nanti setelah konseptualnya oke, ini cukup ringan ya karena dia cuma geometrinya dia simple, jumlah polinya juga sedikit, dia lebih ringan dibukanya gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk ke eh, detail. Nah, ini versi detail. Kalau di detail itu nanti Triscan-nya membuat model dalam versi yang lebih detail seperti kayak pipa kita perlu menentukan ketebalannya berapa. Oke, kemudian sebentar. Ya. Nah, kita langsung aja, mungkin buka aja silahkan. Nah, ini sebenarnya sudah ada, kita tinggal ngikutin aja ya. Sebentar. Oke. Nah, ini kita ikutin aja scene-scene yang ada di sini sebetulnya pada dasarnya. Nah, tapi sebelumnya mari kita install dan aktifkan sama-sama. Ya, kita aktifkan sama-sama. Di sini saya masih pakai SketchUp yang trial kemarin ya. Jadi kemarin sempat bikin bikin akun baru lagi. Banyak teman-teman yang masih nggak nyimak mungkin kuliahnya. Ini kalau sudah expired gimana caranya gitu. Mungkin kalau ada yang bertanya teman-teman tolong dijawab aja ya. Dijawab untuk kalau boleh sekalian ditunjukkan salah satu link untuk bikin email temporarinya. Jadi pertama teman-teman install extensionnya. Nanti setelah di-download ya diinstal RBZ-nya ya. Nah, nanti kalau sudah mestinya akan muncul di sini. Sorry, di sini ya. Triscan Engineering 2023. Kalau teman-teman pakai SketchUp 2023.
Nah, kalau yang nggak pakai SketchUp 2023 gimana? Ini bisa kita cek ya. Sebenarnya di website Riskan ini ada untuk downloadnya dan di sini ada beberapa versi. Ya, misalnya, coba mungkin saya. Nah, ini di sini ada beberapa versi ya. So, misalnya masih pakai 2017. Nah, di sini ada. Ini ada link downloadnya di sini. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau bantu, ini di link-link link-link ini bisa di apa di share aja ke chat atau grup boleh. Ya. Nah, eh, setelah itu, nah ini kebetulan saya sudah install, tapi saya disable supaya nggak membebani. Oh, SketchUp dari web. Nah, SketchUp dari web itu nggak bisa extension sayangnya. So, mungkin buat teman-teman yang menggunakan SketchUp for web, ya dilihat aja ya. Nanti tinggal diceritakan aja kalau mau diresumkan. Nggak apa-apa. Unsign nggak apa-apa. Ini banyak yang unsign nih. Unsign, unsign. So, cuekin aja yang unsign. Dan nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya. Cuma memang belum sempat di ini aja. Belum sempat di SketchUp, belum belum sempat periksa aja. Oke, ini saya aktifkan. Enable, lalu apply changes dulu. Nah, kemudian kalau sudah, nanti akan keluar seperti ini. Eh, Lalu toolbarnya akan keluar dua ini ya. Ini untuk memunculkan yang namanya Triscan panelnya. Nah, yang kanan ini kita nggak pakai Triscan AR ini karena harus pakai alat ya. Harus pakai alat. Nah, sedangkan yang di bawah 3S Style View ini sebenarnya mirip dengan yang di atas ini ya. Punya stylenya SketchUp ya. Jadi kayak oh, ini belum ada modelnya jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi sama dengan yang di sini sebetulnya. So, akun saya masih pakai akun dummy, akun sementara. Nah, kalau dia expired, dia nggak akan keluar library-nya. Tuh. Dia mestinya nggak bisa ya. Nah, kita harus beli. Nah, di sini saya harus bikin akun dulu sementara ya untuk akunnya. Walaupun di sini activated, caranya ini di update data. Teman-teman update aja data. Nah, itu tadi sudah dijelasin gimana Mbak Mbak Juliana Teresia. Jadi kalau expired, bikin lagi akun sementaranya. Ada di ada di video rekaman kan? Ininya cara bikinnya. Oke. Update data. Sorry, bukan di sini. Di extension saya harus sign out dulu sih sebetulnya. Hmm, bentar ya. Reset client position. Ini harus sign out dulu. Karena ini sekarang yang akunnya namanya Rojoval.
Kita harus reset dulu. Oke. Jadi di resetnya pakai yang ini ya, you need to close SketchUp. Oke. Oke, kita tutup dulu. Agak cerewet ya. Kita buka lagi aja. Ini ada yang nanya ya. Apa ini? Oh ya, bentar. Saya mestinya jelasin dulu dari sini. Sabar ya. Oke. Nah, nih. Ya. Oke. Nah, teman-teman sudah sampai sini. Nah, kita harus bikin akun sementara. Eh, Mungkin saya ambil dari ini aja, dari yang Mbak Hanifah Aulia share nih. Copy link. Ya, mudah-mudahan bisa ya. So, kita nanti dapat email baru. Oke, ini di copy aja, copy to clipboard. Ya. Balik ke SketchUp-nya, paste di sini. I'm new user. Ya, kalau sudah ini get activation code. Ya, sorry. Country-nya dipilih dulu. Ini agak-agak UI-nya agak-agak ngaco. Sembarang aja ya, sembarang aja. Kemudian ya dipilih semua, boleh. Kemudian check the box. Oh, nggak usah, ini nggak usah. Ini kalau mau langganan eh, berita aja. Lalu klik get activation code, ya kan? Lalu teman-teman cek lagi emailnya, nanti ada inbox masuk di sini. Nanti kita dikasih kode aktivasinya. Ini di copy aja, copy, lalu paste di sini, activate. Dah, kayak gitu doang. Ya, bisa ya. So, kita nggak masalah sih. Sama habis itu gimana? Oke. Ya, mungkin saya kasih, oke, mungkin nanti saya kasih waktu untuk teman-teman bikin akunnya ya. Nah, mestinya setelah di sini ini activated, ini dia tunggu selesai ngedownload nih. Jadi dia akan mengupdate database. Nanti kalau sudah selesai terupdate, mestinya nanti akan muncul library-library-nya. Di sini akan muncul ya, ada tools-nya. Ini tools-nya belum muncul ya. Tunggu selesai update dulu database-nya, nanti dia akan muncul. Important update for Triscan 2023. Ya. Sepertinya ada update ya. Kalau ada update ini kita bisa download ulang sebetulnya. Mungkin cuma saya yang ada tulisan seperti itu karena teman-teman mungkin kalau pas ngeklik itu sudah yang terakhir, jadi nggak perlu ada update. Nah, cuma mungkin di sini saya perlu download, perlu update. Oh sorry, di sini ya. Sorry bukan. Malam. Sorry sorry sorry. Saya matikan unmute-nya ya. Oke. Ini 2022. Harusnya 2023. Ya karena agak lambat ya. Ini mungkin nanti di update belakangan aja deh. Saya close. Ya. Oke, silakan sambil nunggu saya kasih waktu 5 menit buat teman-teman bikin akunnya, download dan
bikin akunnya lalu diaktifasi dengan cara tadi. Ya, kita lanjutkan mungkin jam 19.31. 32 deh. Silakan. Ya, kalau sudah selesai, teman-teman silakan nanti di restart. Kalau dia minta restart, di restart aja. Buka lagi file TreeScan Pipe konseptualnya. Ya. Nah, kalau berhasil, 14 hari ya, trialnya 14 hari. Kalau berhasil, nanti tools-nya akan aktif semua. Di sini untuk list ada 14 hari, mau 14 hari, ya, dan seterusnya. Dan toolbar ini akan muncul seperti ini. Ini akan aktif. Jadi kalau kalau tadi expired kan cuma satu sama ini ya, TreeScan AR sama yang client. Nanti kalau misalnya udah expired, nanti di restart lagi aja ya, extension. Di sini ada TreeScan Engineering, lalu ada eh, nah di sini maintenance, ini ada reset local database gitu. Oke, mungkin saya jelaskan dulu mengenai panel TreeScan setting, TreeScan client-nya. Ini namanya TreeScan client. TreeScan client ini ada 3 bagian. Eh, yang pertama mengenai akun kita sendiri ya, akun TreeScan-nya. Nah, TreeScan ini lisensinya lifetime ya. Jadi kalau misalnya kita sudah kerja di perusahaan 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 yang biasanya di oil and gas ya, dan kita butuh TreeScan, kita bisa beli lisensinya sekali beli dan selamanya. Itu berlaku selamanya. Nanti di sini akan ada tulisannya ya, activated, kemudian oh nggak ada apa ya, karena dia selamanya ya nggak ada expired date-nya gitu. Nah, lalu itu tools-nya ya, untuk tools modeling-nya. Kemudian yang kedua ini ada library-nya ya, ada library-nya. Nanti ini akan kebuka tergantung waktu kita memilih salah satu tools yang di sini. Entah itu pipe, mount, steel dan seterusnya. Nanti ini akan kebuka otomatis. Yang ketiga ini mengenai tutorialnya. Jadi kalau kita klik salah satu, misalnya di sini pipe tool, nah di sini ada instruksinya seperti apa. Ya, jadi teman-teman sebenarnya bisa belajar dari sini. Termasuk modifier key. Modifier key itu tombol di keyboard yang bisa ditekan bersama dengan mouse. Ini ada control, shift, gitu ya. Nah ini pada saat kita mengklik tombol pipe, maka library-nya akan kebuka yang pipe. Tutornya juga akan menyesuaikan yang pipe. Ini bisa diklik aja, klik di situ. Ya, kita tinggal pilih konseptual atau model, lalu kita pilih library-nya. Gitu. Nah, untuk library ini dia tidak selamanya ya, lisensinya itu 14 hari. Terus setelah 14 hari, itu kita harus perpanjang lagi. Sebenarnya lisensinya itu 1 tahun, ya tahunan. So, misalnya kita beli lisensi yang pipe aja gitu ya. Nanti kalau kita beli lisensi di sini tulisannya 365, bukan 14. Karena dia tahunan. Dan eh, nanti berkurang sampai dia nol, terus harus kita langganan lagi. Jadi ini library-nya sendiri itu tahunan, tapi tools-nya itu selamanya. Kemudian di sini di bawah ini ada library apa aja yang terbuka. Sebenarnya untuk yang trial kita nggak semuanya. Ini kalau yang bayar itu sebetulnya lebih banyak ya library-nya. Ada yang plastik, ada yang steel, dan seterusnya. Nah, eh, trial itu fungsinya buat supaya kita tahu aja cara mengoperasikannya gitu ya. Nah, library itu ini nanti bisa dilihat di sini untuk detailnya. Kalau yang di sini kan cuma untuk melihat eh, kelompok apa gitu ya. Nah, library sendiri itu bisa dipilih di sini. Nah, ini hijau semua.
Ini sebenarnya karena konseptual ya. Sebenarnya kalau pindah ke detail itu nanti lebih banyak lagi. Akan lebih banyak. Kalau detail itu kan standar industri. Nanti ada eh, ductile, ya, ada steel piping. Nah, sayangnya kalau trial ini merah-merah-merah gitu ya, nggak bisa diakses. So, yang bisa diakses itu hanya yang warna hijau. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini ada PVC pipe gitu ya. Ini hanya ini yang bisa kita akses. Kalau misalnya kita langganan, semuanya bisa kita akses. Balikin lagi ke konseptual karena kita lagi belajar untuk konseptual dulu ya. Oke. Eh, ya, sekarang kalau sudah, kita klik dulu scene pertama. Nah, jadi kita klik di konseptual ya, karena kita lagi belajar yang konseptual. Nah, ini ada keterangannya. Ini biar sama dengan gambar ini ya. Nah, jadi yang sebelah kiri itu klien, kemudian nomor 2 adalah pipe, dan seterusnya sampai paling kanan itu terus untuk ER. Nah, ini khusus buat teman-teman yang pakai Mac. Ya. Kalau pakai Mac itu ada, saya nggak tahu ya, ini kan sebenarnya apa, self pace-nya lama ya. Jadi kalau di Mac itu setiap teman-teman klik ini, maka SketchUp-nya itu langsung langsung ke minimize sendiri gitu. Kalau di Mac. Jadi pastikan setelah kita klik tombol Triscan Pipe atau Triscan Mount dan seterusnya, teman-teman harus open lagi SketchUp-nya karena dia otomatis kayak kayak ke minimize gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang pakai Windows itu nggak ada masalah ya. Jadi itu hanya untuk yang Mac user aja. Ya, jadi sebenarnya untuk menggunakannya kita bisa ikutin aja scene-scene yang ada di sini. Ya. Nah, ini kita akan membuat model seperti ini nanti hasil akhirnya. Ya, ya harus mirip dengan ini. Oke, pertama kita bikin dulu step yang pertama membuat pipa yang lurus, straight pipe. Ya, kemudian kita masih pilih konseptual. Ya, kita pilih yang sebenarnya ikutin aja di sini ya. Ya, pilih ventilation and exhaust dust. Duct. Sini ventilation and exhaust duct. Kemudian pilih metric steel ductwork. Jadi caranya seperti kita pakai SketchUp ya. Klik di sini misalnya. Nah, ini bisa ke arah sumbu Y, arah sumbu X, atau arah sumbu Y, atau arah sumbu Z. Teman-teman bisa kunci pakai panah, panah atas itu untuk, sorry, di sini nggak bisa. Jadi kalau ngunci nggak bisa pakai panah ya. Teman-teman harus tekan shift tahan. Jadi ini untuk ngunci ke sumbu Y, sumbu Z. Tentukan dulu arahnya, lalu tekan shift untuk kunci ke Y dan X. Kemudian karena kita mau buat pipa lurus, jadi pipa itu kan bentuknya bulat. Nah, dia itu kalau kita ingat ya, bikin circle itu ada sides-nya. Kita bisa setting side-nya di sini, misalnya 20 gitu, ketik aja 20 enter. Nah, nanti dia 20 side ya, 20 side. Kita balikin lagi aja ke 16, ketik 16, enter. Nanti di sini harusnya 16. Nah, sekarang kita model ke arah X ya.
ke arah sana aja. Nah, di sini memang nggak kelihatan ya, karena yang di sini itu cuma segmen. So, untuk ukuran, ya kita langsung ketik aja. Misalnya 500 mm. 500 mm. Jadi ini sudah step yang ketujuh ya. 500 mm. Enter. Sorry. Nggak bisa. Kita cek lagi. Klik dulu. 500. Enter. Sebentar, sebentar. Teman-teman ada yang bisa nggak? Ini kadang-kadang 2023 ini agak... Mungkin harus update dulu kali ya. Oh, sorry, sorry. Benar-benar. Diklik dulu, sorry. Kemudian tentukan arahnya. Jadi kita tentukan arahnya di sini. Lalu klik lagi sekali. Nah, baru kita pilih jenisnya mau apa. Ya, di sini kita straight pipeline dulu. Ya. Kemudian kita define diameternya. Ya, kita bisa pilih dari pin yang ada di sini. Jadi pin ini memang sudah di-define sesuai standar industri sebetulnya. Jadi kita nggak bisa milih sembarangan gitu ya. Misalnya 44, karena di pabrik itu nggak ada eh, pipa ukuran 44. Nah, yang ada itu cuma ukuran 80, kemudian 90, dan seterusnya. Nah, ini kalau mau diketik manual, ini bisa juga diketik aja berapa, lalu enter gitu ya. Eh, untuk diameter kita ambil yang 8, sorry, 500 ya, 500 milimeter. Nah, 500 milimeter. Kemudian arahnya ke mana? Ya, ke sana aja ya. Ke sana itu 1000 milimeter atau 1 meter. Sorry, arahnya ke sini ya. Nah, seperti itu. So, kalau kita modeling gitu, jadi yang bawah itu, kan ini ada dua metrik ya. Yang bawah itu adalah milimeter, yang atas, eh, yang ruas atas itu inci gitu. Tapi sebenarnya kita fokus saja ke yang bawah ya. Nah, ini udah jadi untuk pipa lurusnya. Sekarang kita buat T di sini. Ya. Nanti kita T itu ada macam-macam nanti ya. Ada T yang lurus seperti ini, ada yang menyamping, lalu ada yang cabang seperti ini. Diklik dulu aja, jangan lupa ini konseptualnya aktif. Klik di sini, lalu pilih yang T. Ya. Jadi T ini bisa kita rubah-rubah ya di sini. Ada yang begini, kemudian ada yang eh, cabang begitu ya. Kita pilih yang ini dulu aja, sesuai petunjuk yang ada di sini. Ya, kemudian eh, pilihnya yang 90, ini 90 derajat ya. Lalu untuk ukurannya kita isi 800 milimeter. Ketik 800, sorry. Saya nggak bisa. 800 mm. Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah, setelah kita tentukan panjangnya, kita tentukan arah.
T-nya mau kemana. Nah, di sini ada derajatnya ya, bawah 270, sorry, ya ini 270, ini 0 derajat, ini 90, ya ini 180 ini, dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih yang 90 derajat. 90 derajat itu ke atas ya, Pak. Klik. Kemudian kita tentukan untuk diameter cabangnya, kita ketik 315 ya, atau kita pilih dari sini aja. Ini yang 315. Nah, lalu panjangnya 500 mm. Ketik aja 500 mm. Nah, Mas Maulana terlambat ya mungkin ya masuknya ya, Mas Maulana. Itu ada yang bantu. Makasih, Mas Saiful. Oke, nanti kalau misalnya tertinggalan nggak apa-apa, dilihat lagi aja ya untuk rekamannya. Oke, kalau sudah kita buat reducer. Jadi pipa yang diameternya mengecil gitu ya. Ya, kita klik di sini, lalu kita pilih yang eh, reducer. Nah, kita tentukan dulu panjangnya itu 600 ya. Di sini ada di nomor 3 ini ada tulisannya 600, ketik 600 mm. Ya, kemudian di sini kita tentukan diameter yang kecilnya berapa. Dia mintanya 315 ya. So, kita cari yang 315 di sini. Kemudian choose between pins for concentric. Nah, ini konsentrik di tengah, eksentrik agak sedikit di pinggir gitu. Pilih yang eksentrik, bukan konsentrik, ini konsentrik ya. Klik di sini. Kemudian derajatnya kita pilih yang 270, yang bawah. Nah, seperti itu. Elbow. Lanjutkan dengan elbow. Sekarang kita bikin pipe yang melengkung. Klik di sini, lalu pilih elbow yang melengkung ini. Nah, kemudian untuk arahnya 180 derajat. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ketik aja ya, daripada nyari-nyari, ketik 180, enter. Kemudian radiusnya di sini bisa dipilih, atau ketik 90, sesuai nomor 4 ini. 90, enter. Kemudian untuk rasio per diameternya, jari-jari per diameternya dibuat 1,5. Kita pilih yang R per D-nya 1,5 yang ini. Mungkin sampai sini dulu, saya kasih kesempatan teman-teman coba sampai nomor 4, baru itu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Silakan. Kita akan mulai lagi 1955. Oke, kita teruskan ke membuat pipe elbow. Mungkin kalau mau lihat referensinya, ini ada di sini. Jadi pipe elbow yang ini ya. Oke, kita aktifkan lagi pipe tool-nya. Sorry, ini saya satukan lagi di sini. Ya, diklik dulu. Kita pilih yang pipe elbow. Ya, lalu pilih yang 180 derajat. Kemudian di sini ada
pilihan, tadi kan R per D-nya itu 1,5 ya. Nah, kita pilih 1,5 di sini. Sorry, bukan 1,5. 90 ya, 90. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengambil, ini kan tadi 90 ya. Kalau kita mau samain dengan yang ini, itu tinggal di double klik aja. Double klik. Nah, gitu. Nanti kita tinggal tentukan panjangnya, which is 1.500. Ketik 1.500. Gitu. Saya nggak pakai mm, nggak masalah, karena by default ini satuannya pakai satuan milimeter. So, kalau teman-teman pakai satuan milimeter, nggak perlu ketik mm-nya juga diartikan itu 1.500 itu milimeter artinya. Oke. Selanjutnya, bikin flex. Nah, flex ini sebenarnya menghubungkan penampang pipa satu dan eh, penampang pipa yang lain. So, kita klik aja di sini. Ini ada flex. Nah, langsung diarahkan aja kemana? Ke sini atau ke sini. Ya, tapi ke sini ya dimintanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini seperti ini kan nutupin nih, mungkin teman-teman agak kesulitan ya. Triskeng Engineering itu hanya ada di SKP 23. Enggak, yang 2022 sampai 2016 itu ada. Tadi ada linknya, Mbak Melan, mungkin nggak nyimak ya. Itu ada link yang di-share, di grup juga di-share ya, kalau nggak salah, untuk link download yang lain. Eh, mungkin di ini lagi ya, ini ada. Atau coba Mbak Melan sebutkan aja ya, mungkin teman-teman ada yang berbaik hati untuk share link downloadnya. Mau lagi pakai sketsa berapa, nanti mungkin ada yang bantu kasih link. Oke, nah kita bisa menambahkan, jadi di existing piping ini kita bisa tambahkan T. Ini ya, di hover aja, jadi pastikan ini masih konseptual. Lalu di sini klik T. Nah, ini kita tinggal tentukan panjangnya. Kita pilih yang 600. Klik di sini. Kemudian di sini ada geser di tengah, kiri atau kanan. Kita pilih yang 0 aja. Kalau ini kan jaraknya 200 ya, 200 ke kiri, ini 200 ke kanan. Kita pilih yang 0 aja. Klik, kemudian orientasinya 180, saya klik 180 ya. Kemudian diameternya kita pilih yang 315, yang ini. Atau ketik 315, enter. Dan panjangnya buat 400. Nah, seperti itu. Ya. Wah, salah ya, salah arahnya. Kenapa bisa salah tuh? Harusnya ke sini arahnya. Nah, tapi ini bisa diedit ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu di-undo. Ini bisa dieditnya ada, sorry, edit and rotate. Coba ya kita cek. Jadi kalau misalnya salah seperti ini diklik aja. Nah, tinggal nah kayak gitu. Harus pakai tools yang ini, nggak bisa pakai move biasa, nggak bisa. Saya ulangin ya. Kalau misalnya salah arah seperti ini, sebenarnya bisa coba kita hapus. Oh, nggak bisa. Sebenarnya bisa di-undo seperti ini, kemudian kita uh, buat yang benar, atau kita bisa gunakan tools ini, Triskeng Edit and Rotate.
Triscan, edit, dan rotate. Kemudian pilih yang mana mau kita edit. Nah, di sini tuh ada yang ada yang translasi, bentuknya garis seperti ini. Ada yang rotasi, dia bentuknya nanti lingkaran. Nah, setiap kita hover di komponen di salah satu komponen, nanti dia akan ditunjukkan kemungkinan itu modifikasinya itu apa aja. Nah, kalau kita hover di T-nya ini ada dua, bisa rotasi, bisa translasi. Kita pindah ke sana ke tengah sedikit, itu juga bisa translasi dan rotasi. Pindah ke sini ini hanya bisa translasi. Ini hanya bisa translasi dan seterusnya. Nah, oke. Kita pilih dulu. Ini ada bisa rotasi kan? Ini diklik aja dulu. Diklik, kemudian kita pilih yang bagian rotasi. Bukan translasi ya, tapi yang rotasi. Klik di rotasi, baru kita bisa uh, rubah. Kira-kira begitu. Nah, mungkin tadi untuk flex, teman-teman bisa latihan di sini. Sorry, untuk menyambungkan dua penampang piping, kita bisa gunakan flex. Nah, sebetulnya kita juga bisa gunakan pipe pipe biasa ya, straight pipeline yang lurus. Ya, coba kita aktifkan dulu Triscan Pipe Tool-nya. Nah, di sini kita klik ya, dari sini misalnya. Di sini kita nggak pakai flex. Sebenarnya bisa aja sih pakai flex disambungkan gitu ya. Sebetulnya bisa aja. Tapi kita nggak pakai flex. Karena kita mau buat seperti ini. Ini saya undo dulu. Ini klik aja dulu. Klik, kemudian pilih eh, yang straight. Nanti dia akan kalau kita pilih yang straight, itu nanti ada jalurnya nih. Ya, di titik-titik itu tuh kemungkinan jalur. Ini juga sama. Klik. Kemudian pilih mau diameter yang berapa. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini klik ya, straight. Nah, ini bisa dikunci pakai shift tahan, kemudian arahin ke sini. Atau kalau mau langsung juga boleh. Ini double klik aja. Sorry. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya uh, untuk modeling di konseptual. Dengan begini nih lebih mudah. Nanti pin-pin ini nanti kita akan belajar cara membuat pinnya seperti apa. Ya, silakan untuk teman-teman coba sampai 20 lewat 10. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk eh, melanjutkan modelnya. Nanti harus sama seperti itu. Ya, silakan. Sambil saya jawabin pertanyaan. Oke, tadi ada yang bertanya. Oke. Ya, mungkin antivirus suka ini ya, suka ada false. Mungkin antivirus tertentu ngedetect ya. Oke, saya matikan dulu ya rekaman. Oke, mungkin ini ya, tapi apakah yang dimaksud ini? Nggak ada misalnya. Coba. Apa ini nih? Jadi buat pengaitnya itu ya. Saya ngerti ya. Bentar. Nah, apa yang itu maksudnya? Saya nggak ngerti.
Nanti kita belajar ya. Makanya sabar aja dulu. Masih banyak masih. Oke, baik. Mungkin untuk yang konseptual sudah. Terus silakan teman-teman buka yang detail basic ya. Kita lanjutkan ke detail basic. Ya, tadi sudah. Oke, klik bagian explanation. Masih sama isinya. Ya, nanti kira-kira bentuknya kita akan buat model seperti ini. Ini kalau kita perhatikan dia punya ketebalan ya, jadi ada tebalnya, nggak kayak konseptual tuh cuma lingkaran gitu aja. Ini lebih detail dia, lebih detail. Nah, untuk yang ini kan sebenarnya mungkin kalau kayak gini. Kalau teman-teman butuh yang lebih smooth, ini kan ada kelihatan ya segmennya berapa. Itu nanti bisa diatur di site-nya. Mungkin nanti kita bikinnya untuk nggak seperti ini, kita lebih smooth aja lagi nanti ya. Seperti itu. Oke. Dah. Kalau sudah, sorry. Kita klik dulu yang pertama. Kita buat straight pipe. So, mungkin diklik dulu untuk pipe tool-nya. Nah, kali ini kita switch ke detail. So, di sini kita diberikan library yang berbeda. Ya, untuk yang detail nih kita cuma dikasih di kategori pipe plastik itu cuma dikasih dua. Kategori yang pure use itu nggak ada, ductile nggak ada, steel nggak ada, ya, nggak ada yang aktif. So basically untuk trial hanya dikasih dua yang plastik. Ya, jadi yang tadi model yang tadi kita lihat ini plastik piping semua, ya, karena nggak ada yang bisa kita akses selain pipe plastik. Oke, nah kita masuk ke detail, kemudian pilih yang plastik piping yang PVCC SDR 9. Yang ini ya. Gitu. Sebenarnya sih sembarang aja. Lalu klik di sini ya. Di sini kita tentuin dulu arahnya ke X sesuai perintah arahnya ke X. Lalu pilih yang lurus, pipa lurus. Tentukan diameternya. Sorry. Ulangin ya. Saya ulangin. Nah, sebelum saya klik, sorry, ulangin dulu ya. Sebentar. Gitu. Nah, di sini ada tulisan 16. Kita buat lebih smooth lagi, misalnya bikin aja 30 lah, enter gitu ya. Oh, maksimal 28 ternyata. Maksimal 28. Ini baru diklik, kemudian tentukan arahnya, pilih yang lurus, ya. Kemudian kita pilih yang diameter 63. Ya, yang ini ya. Atau ketik 63, nggak masalah. Nah, kemudian panjangnya 1 meter. Ketik 1 m atau 1000 milimeter nggak masalah. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita bikin percabangan T-nya, diklik. Sekarang kita buat eh, tipis.
Oke, kemudian di sini move along the square to see. Jadi ini untuk menentukan jenis cabang ya. Apakah dia lurus atau agak sedikit miring. Lurus pun juga ada kategorinya. Ada diameternya bisa dipilih di sini. Jadi berbeda dengan yang konseptual ya. Nah, teman-teman cek-cek aja di sini dot-dot yang ada di sini. Ini ada beberapa alternatif pilihan. Nah, dia mintanya T-stride ya. T-stride itu yang ini yang sebelah kiri. T-stride 90, ini T-reduce, T-reduce. Nah, ini T-stride 90, 63 mm ya. D63, D63, ya sepertinya yang ini. Yang ini kayaknya, yang sebelah kiri. Kemudian derajatnya 180. Atau ketik 180. Coba kita cek dulu apakah benar. Oh ya, benar ya. Oke, lanjut ke reducer. Klik di sini, kemudian pilih reducer. Oh, salah. Kita pilihnya yang ini ya, diameter yang ini. Lalu pilih reducer. Di sini kita pilih yang bus long, di reducing bus long D63, D32. Ini bus short yang bawah. Kemudian straight pipe, klik di sini, pilih straight pipe. Kita teruskan 500 mm. Bikin elbow. Elbow yang ini ya, elbow itu artinya dia belok. Ini kita pilih yang band 90, radiusnya 2D. Band 90, yang bawah ya. Kemudian 180. Lanjut, membuat pipa lurusnya, ini 500. Kemudian lanjut lagi, fitting. Fitting itu yang ini ya. Sorry. Fitting yang ini. Ya. Kemudian pilih, ini cuma satu ya, jadi tinggal diklik aja. Tinggal 90 sama 270 sama aja sih. Ya. Coba ketik 90, enter. Kemudian lanjutkan ke pipe lagi. Jadi jangan salah ya, karena di fitting ini ada 3 nih, ada 3 titik. Istilahnya pin ya. Kalau di sini istilahnya pin, ada 3 pin. Ya, pin yang pertama ini yang untuk yang atas. Jadi kalau mau bikin yang atas ya pilihnya yang pin atas. Kalau pin yang ini untuk eh, pipa yang ini juga sama untuk pipa yang ini. So kita diminta untuk pipa yang ini, so klik yang ini atau boleh klik di garis titik putus-putusnya, nggak masalah. Kita bikin 500 mm. Gitu. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Silakan teman-teman, saya kasih kesempatan sampai jam 20.29 untuk mencoba sambil kita tanya jawab. Mudah-mudahan gampang ya. Tinggal
Nah, tadi kalau kita lihat ini lebih sama aja ya. Coba sebentar, saya cek dulu. Oh iya, sama aja ternyata, nggak pengaruh untuk sisinya. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, dibikin aja. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sambil saya jawab pertanyaan di grup, sorry di chat. Library-nya tidak keluar. Mbak Hana, Mbak siapa lagi, Mas Ilham, mungkin dan beberapa teman yang lain banyak yang belum keluar di sini ya untuk library-nya. So untuk library di MyTreeScan ini pastikan ini muncul angka 14 14 14 ini. Nah, supaya ini muncul kita harus activate ya, activate TreeScan kita menggunakan email. Nah, masalahnya kan kalau kita pakai email beneran 14 hari selesai kan. Kita pakai email dummy aja. Pakai email dummy nanti eh, apa namanya? Activation code-nya itu dikirim ke email email sementaranya. Ya, jadi ini sudah sebagian ya. Kita sudah bikin stripe pipe-nya, bikin T-nya, ini di sini sampai sini. Nanti selanjutnya kita buat ini, lalu kita tambahkan stripe pipe di sini, kemudian buat eh, T di sini dan eh, tambahin hardware di sini. Oke, kita lanjutkan ke konektor. Jadi yang tadi itu ya, di akhir itu kita buat konektor. Klik pipe tool, ya, lalu klik di sini. Di sini pilih yang konektor. Nah, kita pilih yang PVC loose flank ya. Jadi library itu bisa ada dua ini ya, dua cara memilih. Bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, ini kalau diambil dari sini. Nah, tapi di setiap kategori itu juga ada variannya. PVC adapter, ini ada variannya. Nah, ada beberapa yang cuma satu aja, tapi ada beberapa yang dua atau lebih variannya. Ya, kita pilih di sini dimintanya PVC loose flank ya. So, kita pilih yang ini, kemudian karena ini cuma satu, diklik aja. Lalu kita tambahkan instrumen. Nah, klik lagi, ini ada instrumen yang kayak gambar segitiga dua ini. Ya, di sini PVC ball diaphragma, berarti yang ini kita pilih. Kemudian select butterfly valve ya, yang kedua nih. Move to second triangle from left, horizontal different docking. Hmm, Jadi nanti ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau horizontal itu beda penempatan aja. Yang bawah ini varian jenisnya, yang horizontal itu penempatannya. So dia minta triangle kedua, kemudian di sini nggak keluar ya namanya ya, kayak tadi. Ya mungkin sembarang aja deh, ya sembarang aja, karena nggak keluar. Kemudian arahnya kita buat 90. Nah, seperti itu. Coba sama nggak sampai sini?
Nanti kalau salah kita bisa ganti sebenarnya. Oke, bikin pipe elbow. Klik di sini. Ini ada elbow generate pipe. Nah, ini sudah cuma satu ya, pilihannya cuma satu, jadi kita nggak bisa pilih-pilih di sini. Kemudian di sini juga pilihnya cuma satu, klik di sini. Nah, pilih yang band 90 R-nya 2D. Ini kita bisa lihat keterangannya di sini sebetulnya. Ini 45, band 90, ini elbow, berarti yang ini. Kemudian 270. Nah, mungkin di sini dimintanya apa? Panjangnya berapa? Nggak ditentuin ya. Select the length of the whole pipe elbow combination by entering the value with keyboard or hovering over an element for reference and alignment. Nah, di sini dimintanya hover over the outlet of the cross for the length, ya. So, kita diminta untuk hover di sini, ya. Jadi, dia berhentinya di sini ya, di tengah-tengah ini. Klik aja di sini. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa ada dua cara, kita ketik nilainya, atau kita bisa nge-reference ke pin tertentu di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Kita tambahkan T di stride pipe. Ini pipe toolsnya masih aktif. Kemudian kita untuk di pipa yang lurus kita bisa bikin T sama konektor. Ada T atau konektor. Ya. Pertama kita bikin dulu yang T. Klik T di sini. Ya. Lalu di sini cuma ada satu. Ya. Kemudian kita pilih yang T radius 90 derajat. Yang ini apa? Ini juga radius 90, diameter 63, 50, udah 50. Yang ini berarti ya. Ya, klik, kemudian kita pilih mau di tengah, di kiri, atau di kanan. Nah, kita pilih yang 200 mm from middle. Hmm, towards start of straight piece. Mungkin ini ya. Jadi arahin ke sana, ketik 200. Ketik 200 coba. 200 enter. Nah, gitu. Lalu ininya kita buat 90. Ketik aja 90 enter. Gitu. Saya ulangin ya, saya ulangin. Di hover, arahkan ke stride pipe, pilih yang T, saya pilih yang 9 yang tengah-tengah nih, klik, kemudian saya mau buat 200 mm dari center ini. Ya, caranya arahin dulu mau ke atas atau ke bawah gitu. Tentuin dulu arahnya, baru kita ketik angkanya. Ya, ketik 200 enter. Ya, kemudian arahnya 90. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi untuk T ya. Sekarang kita konektor. Jadi tadi itu ada dua ya, bisa T, bisa konektor. Sekarang kita tambahkan konektor di sini. Ya. Lalu pilih yang, ini ada 3 jenis. Pilih yang PVC Threaded Union. So, kita pilih yang tengah ini. Ini ada 3 macam ya. Ini, yang kedua yang ini, ketiga yang ini. Kita pilih yang tengah. Kemudian kita pilih Union Male Female. Cara ngelihatnya di mana? Di bawah ini ya, mestinya ada tadi. Union Female. Union Male. Sorry.
G2 75 inch. Nah, sembarang aja ya. Ini sembarang aja kita klik di sini. Kemudian offsetnya, tentuin arahnya middle pin ya. Ini ada middle, ada end. Kita pilih yang dia mintanya middle pin aja. Kalau mau offset 200 lagi ya, misalnya ke sini 200, arahin, lalu ketik 200, enter. Gitu ya. Oke, kita pilih yang middle aja. Coba kita cek apakah sudah betul. Ya, sama ya. Kira-kira seperti itu. Oh, mungkin salah di akhir ini aja. Ini kita ulang deh. Kita ulang yang akhir ini, kita ulang aja. Di sini kalau kalau mau ganti kayaknya nggak bisa pilih ya. So kita harus sepertinya harus dihapus ya. Kemudian kita bikin ulang. Klik di sini. Di sini ada instrumen. Eh, oh sorry, sorry. Kita ulangin ya. Ini kayaknya dia instrumennya di atas. Oh sorry, ini masih konseptual. Kita detail dulu. Klik. Oh nggak ada ya. Ini ukuran. Yang kanan itu adalah, oh ini ada. Biar sama aja. Oke. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Mungkin kali ini 20 sampai 2042, 25, 2047. Sampai 2047 saya kasih waktu buat sambil teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kita lanjutkan ke pembahasan tentang channel. Ini saya close aja ya biar mungkin kalau mau di save as ya. Kalau mau misalnya mau latihan lagi, saya no dulu aja. Oops. Oke. Ini sudah, yang ini sudah ada ininya, sudah ada bahasa Indonesianya. Nanti hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Oke, oke, kita mulai ya. Pertama, eh, untuk channel, ini ikonnya beda lagi. Ya. Untuk channel itu nanti ikonnya beda lagi. Nah, ini biar, nah, channel itu yang ini, Trickeng Channel Tool. Jadi yang itu ya, yang gambar kayak piping tapi bukan bukan pipe. Wait a minute, sebentar. Oh, sorry. Salah. Oke, kita klik dulu ya. Lalu kita tentukan dulu arahnya ya. Arah ke X saja boleh. Bisa Y, bisa X, bisa Z. Kali ini kita ke X. Klik, kemudian pilih yang straight channel. Kita pilih yang channel yang lurus.
Lalu tentukan dulu panjangnya berapa. Ini panjangnya bisa dipilih sebenarnya bisa dipilih di sini ya untuk ukuran channelnya. Ini yang ada di apa di 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 industri itu device-nya di sini. Tapi sebenarnya kita bisa tentukan panjang dan lebarnya. Nah, kita tentukan dulu aja ya, misalnya eh, di sini ketik 800 gitu. Sorry, belum ada ininya ya. Oke, ini saya. Nah, silakan di-share di grup. 800 kali 400. Ininya 400. Sorry. 400. Enter. Ya, kemudian klik dulu. Saya ulangin ya, biar nggak bingung. Saya ulangin, diklik dulu. Kemudian tentukan arahnya. Pilih yang straight. 800 kali 400. Kemudian panjangnya kita buat 1 meter. Atau 1000 milimeter. Ini untuk straight. Kita lanjutkan ke straight T. Klik di sini, pilih yang T, ya, panjangnya 800. Kemudian kita tentukan mau kemana T-nya, ke atas atau ke sana atau ke sini, bebas. Cuma nggak bisa ke sini ya. So, kita pilih yang 180 ini. Klik, kemudian ukurannya. Nah, ini ada predefined yang ada 2 pin, di sini satu, di sini satu. Ya. Kalau di modul itu 400 kali 250 ya. So, ini kita ketik 400. Kemudian lebarnya itu 250. Enter. Kemudian panjangnya kita isi 500. Ya. Jadi biar teman-teman gampang, ini kita buat ini 800. Sorry. Nanti biar gampang ya. Ini 400. 400. 250. Tuh. Biar menghemat space saya kurangin ya 0. Kemudian ini tadi berapa panjangnya? 500 ya. Ya. Jadi ikutin aja sebenarnya yang ada di modulnya ya. Oke, kemudian kita ke scene 3, reducer to round. So, kita bikin channel yang ujungnya mengerucut, ukurannya lebih kecil, ya, tapi nanti bentuknya lingkaran, gitu ya. Oke, kita aktifkan dulu mount tool-nya, kita pilih yang di sini, kemudian kita pilih reducer yang ini, ya. Nah, ini ada macam-macam reducer type-nya. Ada yang begini. Jadi kalau ini tuh reducernya ujungnya bentuknya kotak.
ada yang ujungnya bentuknya lingkaran seperti itu. Nah, kita pilih yang reducer to round, ya, pilih yang sebelah kanan. Nah, nanti di sini kita pilihnya metric steel ductwork, ya, yang metric steel ductwork. Kalau sudah kita tentukan panjangnya itu 400 ya, 400 enter. Lalu diameter reducernya itu kita buat 250 enter. Kemudian untuk offsetnya kita pilih yang middle. Ini ada pin yang middle. Untuk vertikalnya juga middle, ya. Jadi nggak ada bergeser ya, dia benar-benar di tengah. Coba saya, nah ini diameternya 250, saya taruh di bawah. Kemudian panjangnya ini 400. Dari sini ke sini 400. Nah, ini contoh reducer to round ya. Nah, tadi kan ada dua ya, reducer to round sama reducer to square. Sekarang yang sebelah sini kita buat reducer to square. Aktifkan channelnya, reducer. Nah, sekarang kita pilih yang ini, yang kotak to square. Kebetulan di sini nggak ada library-nya nggak ada ya, jadi kita tinggal tentuin aja panjangnya. Panjangnya adalah 600. Kemudian untuk penampangnya itu 400 kali 250. Di sini 400 kali 250. Kemudian kita pilih yang middle, concentric. Ini ada 200, 0 plus 200. Kita pilih yang concentric aja. Kemudian untuk yang ini juga concentric ya. Nah, seperti itu. Kita bikin elbow, belokannya. Klik di sini, ini ada elbow. Kemudian dia ada pilih ya, mau elbow-nya itu square, round seperti ini belokannya, melengkung atau ngotak seperti itu. Kita pilih yang round elbow. Ini round elbow. Pilih derajatnya 180 ya, kemudian di sini pilih derajatnya 90. Pilih yang R per D-nya 1,5. Ini R per D-nya 1,5 yang ini berarti ya. Nah, seperti itu. Oke, kita bikin lagi elbow sekali lagi. Klik yang ini. Nah, kali ini kita pilih yang satunya. Pilih ke arah 180. Nah, kalau kita ingin radiusnya sama dengan yang terakhir, kita tinggal double klik aja. Jadi, pada saat posisi di sini, biar langsung sama, nilainya sama yang terakhir, itu tinggal double klik, klik-klik. Nah, ini langsung jadi. Sekarang kita cek apakah sudah sama. Oh, salah ya. Bukan yang ini berarti ya. Ini mungkin kita hapus dulu aja. Berarti klik yang ini berarti ya. Oh.
channel elbow. Pilih yang ini, kemudian 180, panjangnya 1500, 1500, 1500. Ya, oke. Jadi sama mirip dengan pipe yang ini ya, pipe konseptual, mirip-mirip. Nanti teman-teman silakan eksperimen aja. Eh, Dan sebenarnya ini nggak ada di tugas sih. Tugas kalau teman-teman lihat ya di tugas itu nggak ada untuk modeling piping. Ya ini buat buat istilahnya pengayaan aja sebetulnya. Nah di sini kalau kita mau mengedit, misalnya posisi channel mau mindah-mindahkan, itu kita nggak bisa menggunakan move tool ya. Nanti jadi pin-pin yang ada di sana itu sudah predefined, dia sudah jangan kita ganggu. So kalau kita mau pindahkan ini agak sulit ya. Maksudnya kalau kita pakai move move biasa seperti ini, misalnya mau dibuat sama gitu, ini malah akan ngerusak kalau dibikin manual seperti itu. Jadi gimana caranya ini saya undo dulu, Ctrl Z. Nah harusnya menggunakan ada yang namanya eh, edit and rotate tadi itu yang sempat saya tunjukkan. Edit and rotate. Misalnya ini saya mau pindahkan ini ya, mau pindahkan mau dibikin sama dengan ini gitu kan. Ya tentunya ini harus saya naikin dulu setinggi ini. So, karena ini ngebound, mengikat yang ini, jadi kita cukup pilih yang ini aja. Nah, di sini saya lihat ada translasi, ada translasi. So, kita bisa pilih ini bebas. Ya. Yang penting dia ada translasi ke arah Z, karena kita mau naik turunin kan. Klik di sini, ya, kemudian pilih objeknya, nanti kita tinggal arahin aja di sini. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Misalnya mau ini kan tingginya belum sama, sudah sama belum? Oh ini ketinggian ya, jadi ini mungkin saya turunin dulu yang atas. Jadi pilih yang pin atas, klik, kemudian sorry, ulangi, klik, kemudian klik di sini, cut semua. Cut, ulangi dulu. Yang ini aja ya, kita ambil yang kayak satu ini aja. Nah ini ambil yang sumbu sumbu Z, nah, supaya ini aja. Nah ini kita arahkan ke sini. Ya, kemudian ini misalnya yang segmen ini mau saya sejajarkan dengan yang ini, berarti saya pilih yang ini karena saya tahu saya bisa translasi ke Y di sini. Diklik dulu aja, dipilih, nah, kemudian ambil yang sisi Y-nya, ya, arahkan ke sini. Gitu. Kemudian ini saya rotate ya, so ini harus saya putar. Jadi pilih dulu ini saya tahu saya bisa mutar, di situ ada lingkaran, itu berarti saya bisa mutar. Ya. Klik di sini, lalu klik di bagian rotasinya. Oh, sorry. Hmm, coba yang ini dulu ya. Ini, oke, ini klik, kemudian
Coba kita pilih dulu, bisa nggak? Kalau kita pilih dulu, baru kita aplikasikan. Jadi mungkin lebih mudah, karena kita sebenarnya mau putar semuanya. Nggak bisa ya. Supaya dia mutar mungkin harus, oh dari sini nih. Nah ini kalau kita arahkan ke belakang, ya, di situ ada beberapa rotasi yang bisa kita gunakan. So diklik aja, kalau begitu muncul rotasi-rotasi itu diklik dulu aja, nah baru kita pilih yang ini. Nah seperti itu, biar keikut semua. Ini juga sama, mau dipanjangin, tinggal klik di sini, lalu pilih. Ya silakan nanti teman-teman coba ya habis kuliah ini, bisa dicoba-coba sendiri, bermain-main dengan edit dan rotate. Karena ini nanti bakal kepake juga di lebih kompleks di tools-tools yang lain. Baik, saya intip dulu nih sudah 280. Apa ada pertanyaan? Oke, ya, ya. Kepake Bapak ini untuk plumbing air kotor ya. Jadi nanti ini untuk menjembatani buat teman-teman yang mungkin biasa pakai SketchUp mau pemodelan-pemodelan yang sifatnya MEP gitu, mechanical electrical, bisa gunakan Triscan ini. Ya, memang terbatas ya kalau misalnya lisensi trial, ya, tapi sekali lagi teman-teman bisa gunakan email sementara untuk ini. Kecuali memang butuh standar industri yang benerannya, itu bisa dibeli ya. Tadi itu ada list harganya kan. Ini kalau kita buka di websitenya Triscan, itu ada eh, harga-harganya kalau nggak salah. Misalnya pipe gitu ya. Oh sorry, pipe library. Nah, oh nggak ada ya. Gimana cara belinya kita? Oke. Hmm. Saya malah nggak tahu nih cara belinya kayak gimana. Tapi tadi waktu kita buka kan pertama kali itu ada ininya ya, ada price listnya. Ya, sedikit mohon masukannya apakah pipa masuk seluruh kolam untuk air hujan? Ini pertanyaan struktur ya. Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Mungkin sharing aja ya, karena saya nggak terlalu paham masalah. Diskusi aja ini, Mas. Pipa masuk struktur kolom. Saya belum pernah nemuin sih, tapi mungkin ada ya untuk air hujan. Cuma sulit ya kalau ada maintenance, mesti bongkar kolom tuh. Kalau bocor apa-apa kita kesulitan. Ya, nggak disarankan ya benar. Menurut saya juga sama ya. Sebagai yang awam, yang nggak terlalu paham gitu, kalau dari sisi logika, itu akan sulit nanti di maintenance-nya. Kalau ada itu. Jadi biasanya pipa itu memang kadang-kadang dibiarkan sengaja terbuka. Jadi kalau ada maintenance, ada kebocoran di suatu titik, itu lebih mudah ini ya, lebih mudah untuk ini ya. Mungkin bisa di kolom-kolom yang jenis tertentu ya. Ya, kolom-kolom tertentu mungkin bisa. Saya nggak. Extension untuk penulangan itu nggak ada ya di SketchUp. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, tapi saya belum nemu tuh untuk penulangan. Saya pernah melihat orang Indonesia bikin extension, dia langsung jadi, tapi kayaknya itu juga terbatas ya, karena orang Indonesia dia sendirian gitu yang buat extensionnya, jadi eh, parameter-parameternya juga nggak terlalu. Saya lupa namanya apa, tapi
Nanti deh kalau misalnya ketemu lagi saya coba review ya. Oke, iya, oke. Kalau tidak ada, ini kita akhiri dulu teman-teman untuk kuliah hari ini.